Dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Setelah terpilih ternyata berbeda. Untuk apa berkain batik? Kalaulah tidak berkain kebaya. Untuk apa berwajah cantik? Kalau hanya membawa bahaya. فاختفت منه البدور مثل حسنك يا رسول سلام عليك يا حبيب الله عليك. يا نبي الله عليك أشرق البدر علينا يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Putri SEMIP yang terhormat Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Haji Das'ad Latif SOS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman,
Masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Bukan Islam gimik-gimik, bukan Islam pil caleg, bukan Islam pilkada. Islamlah secara benar. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak Ibu mendapat undangan acara ini, setan berusaha agar kita tidak datang. Tidak usah kau datang, panas. Tidak usah kau datang, menjual saja kamu. Tidak usah kau datang, lebih baik kau tidur. Alhamdulillah, setan yang ada di rumah berhasil kita kalahkan, bisa hadir di tempat ini. Apakah setelah duduk di tempat ini setan menyerah? Tidak, dia goda lagi kita agar tidak dengar ceramah. Dia bisik kita, tidak usah dengar ceramah, tidak usah dengar ceramah, pegang HP-mu, pegang HP-mu. Jadi ibu-ibu yang pegang HP, sesungguhnya kena godaan setan. Bagaimana kau mau dengar ceramah kalau sibuk begini? Simpan HP-nya bu, simpan. Dengar ceramah dulu, simpan. Bisa. Ibu-ibu yang pegang HP, saya doakan suamimu kawin lagi. Amin ya Allah. Bapak-bapaknya paling tinggi aminnya. Simpan dulu HP-nya bu, serius. Waktu saya terbatas. Sudah ya? Ustadz, kita mau rekam. Kalau bapak ibu yang rekam, gambarnya tidak jelas, suaranya bising. Kita mau dengar nanti Ustadz. Tuh ada kamera saya bawa dari Makassar. Tuh ada kamera. Biar dia yang rekam. Tapi kau bawa pulang kameramu, gampang, nonton YouTube. Haul Tuan Guru Muhammad Najmuddin Ma'mun. Ada sudah nanti itu. Sudah simpan apa? Bisa. Simpan. Ayo. Wa qalaidan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Dari ratusan ayat dalam Quran, kenapa Allah memilih ayat ini sebagai ayat yang harus dibaca setiap Jumat? Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini sesungguhnya Allah ingin ingatkan, hati-hati bu, hati-hati Dasat, hati-hati Bu Gubernur, Ibu Wagub, hati-hati. Mengaku Islam tapi belum tentu kau bisa mati membawa Islammu. Itu makna dari ayat itu, sehingga harus diulang-ulang. Banyak orang Islam matinya tidak membawa Islamnya. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan merampok. Amin. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berjudi. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan selingkuh. Tapi yang bisa membuat kita mati dalam keadaan tidak beragama Islam, hubbi aklil haram, suka mengkonsumsi makanan haram. Salah satu di antaranya menerima serangan fajar waktu pilkada kemarin. Kau ketawa baru kau semua pelakunya. Berapa dong? Bu, yang sudah terlanjur terima bertobat, semoga Allah ampuni. Syarat kedua, kembalikan uangnya caleg, terutama yang kalah. Ya. Wa qalaidan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Suatu kali Nabi lagi duduk-duduk dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat lebih 1.000.000 jari-jarinya. Masya Allah. Ibu-ibu berapa jari-jarinya bu? 10. Cacat kau itu. Tidak ada kakimu. 20. Ini malaikat lebih 1.000.000 jari-jarinya. Nabi tentu kagum, terpesona. Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, ya Muhammad, itu malaikat yang Allah tugaskan mencatat air ketika hujan. Nabi lalu tanya malaikat itu, wahai malaikat, apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, kucatat yang jatuh di gunung, kucatat yang jatuh di laut, kucatat yang jatuh di darat, semua aku catat, tak setetes pun yang lolos, maka aku sibuk dengan jariku yang banyak ini. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, ada satu yang tidak mampu aku catat. Kenapa? Jumlahnya lebih banyak daripada air hujan. Oh, ya kan? Iya. Apa itu? Ketika umatmu berkumpul di satu tempat, seperti kita ini sekarang.
lalu mereka bersalawat kepadamu, aku tidak bisa menghitung betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Maka kalau kumpul seperti ini bersalawatlah. Kenapa? Pahalanya lebih banyak daripada jumlah air hujan. Tuan-puan yang saya hormati, perlu adik-adik tahu, orang masuk surga dek bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga karena tidak ada dosa, tidak ada isinya surga kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ada manusia yang tidak ada dosanya? Ayo tunjuk. Mana? Ini di depan saya. Yang baju-baju dinas ini. Buka-buka penuh dosa juga sih semua ini. Apa? Ini yang bicara. Bapak pikir tidak ada dosa saya. Dosa saya paling banyak. Apa? Dosa mata. Banyak barang bagus. Dilihat dosa, tidak dilihat. Kau yang bilang kan? Allah. Mana ada orang dosa? Tidak ada. Jangankan sedulur-sedulur, jangankan saudara-saudaraku, kurang apa mulianya para nabi? Nabi pertama yang Allah turun, ada dosanya, Nabi Adam. Apa dosanya Nabi Adam, Bu? Makan buah khuldi. Kakek para nabi, Nabi Ibrahim, ada dosanya. Apa? Bohong ketika diadili. Nabi Yunus, ada dosanya. Kapan? Dia sangka buruk dalam dakwah, dia tinggalkan tugasnya sebagai mubalik. Nabi Nuh, ada dosanya, gagal didik anaknya. Itu Nabi. Apalagi ibu. Banyak pinjol. Lalu kenapa orang masuk surga? Ditimbang pahalamu, sebelah kanan, kebaikan namanya. Ditimbang keburukanmu, sebelah kiri, maka ada dua malaikat. Allah katakan, wala talbisul haqqa bil batil. Allah tidak campur. Maka ditimbang amalmu sebelah kanan, kebaikan. Timbang keburukanmu sebelah kiri. Ternyata timbang punya timbang lebih berat pahalamu daripada dosamu. Meskipun selisihnya 0,1%. Maka itu prinsipnya. Kalau kau tidak bisa berbuat amal, jangan banyak dosamu. Kalau banyak dosamu, usahakan lebih banyak kebaikan kau lakukan. Supaya apa? Ketika ditimbang, pahalamu lebih berat daripada dosamu. Maka saya mau ajak salawat, boleh? Boleh? Kita tanding, mana lebih kencang suaranya emak-emak dengan bapak-bapak. Sekarang yang merasa jenis kelamin perempuan, laki-laki diam dulu. Perempuan dulu. Ini kalau ibu mati kan namanya, kalau ibu-ibu mati namanya almarhumah. Kalau bapak namanya kalau bencong aluminium. Ayo kita salawat. Ibu-ibu dulu. Salatullah, Masya Allah, ala toha, salatullah, ala yasin, Masya Allah. Nilainya 9,6. Oke, sekarang bapak-bapak, ayo Pak, jangan mempermalukan jenis kelamin kita. Ayo, adik-adik, yuk. Salatullah, alat salatu ala yasin. Masya Allah, nilainya 9,8. Saya hakim. Diam. Ibu bapak diam. Kita dengar yang di atas. Kita dengar Ibu Wagub ya. Ayo Bu, jangan mempermalukan kepala dinas. Ayo. Salatullah. Diam ibu-ibu, diam, biar dingin. Salatullah ala yasin. Berapa nilainya ya? Nilainya 100. Ya, beliau yang undang saya. Kalau saya kasih sedikit nanti honor saya dikurangi. Ibu Wagub, saya pernah salah menerima honor. Jadi di Makassar itu Tuan Guru, kalau malam biasa 2 ceramah saya. Selesai ceramah pertama jam 9, saya buru-buru ke ceramah kedua. Buru-burulah saya ke mobil. Dipanggil saya sama panitianya MC. Pak Ustadz, tunggu dulu Pak Ustadz. Kenapa deh? Tunggu dulu Ustadz, tunggu dulu. Saya tunggu. Begitu dekat dia kasih keluar amplop. Langsung ku sambar Tuan Guru. Kan malu kita kalau lama-lama dilihat kan. Sudah langsung masuk. Duduklah saya di atas mobil. Begitu duduk saya bilang sama sopir saya, alhamdulillah dapat honor rezeki malam ini. Begitu kubuka Pak Bu Wagub, salah kasih panitianya. Apa dia kasih saya? Susunan acara. Allah. Jangan dicontoh ini Bu Wagub ya, jangan dicontoh. Ini jelek, ini contoh yang salah. Ini contoh yang salah ya. Ayo kita semua sama-sama, yuk. Salatullah
ala toha rasulillah tawassalna bibis wabil hadi rasul wa kulli mujahidilillah. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Wakil Gubernur yang saya hormati, tuan-tuan guru yang saya muliakan. Mohon maaf saya tidak bisa sebut satu-satu, di samping karena keterbatasan waktu, juga yang sejujurnya saya tidak tahu namanya Bapak Ibu yang lengkap. Saya takut salah-salah. Ibu Indah Darmayanti. Sudah? Hah? Pokoknya Ibu Indah, seindah wajahnya. Ya. Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian. Halo Ibu. Acara apa kita ini? Acara apa kita? Haul. Ini haul, kalau saya tulis di medsos saya haul, banyak yang bilang bid'ah. Itu tidak pernah pada zaman Nabi. Itu sesat. Dek, yang baru belajar agama, kalau kau beda pendapat sama orang, silahkan laksanakan pendapatmu. Jangan kau hina yang berbeda dengan kamu. Ini pondok pesantren, di sini mencetak ulama. Jadilah ulama yang rahmatan lil alamin. Boleh berbeda pendapat, tapi jangan bertengkar. Iya kan? Haul, kalau alasannya tidak pernah sama Nabi itu bid'ah, maka mushaf Quran itu sesungguhnya bid'ah. Kenapa? Tidak ada pada zaman Nabi. Mana ada buku pada zaman Nabi? Tidak ada itu. Yang ada adalah sahabat yang hafal Quran dan yang ditulis di lembaran-lembaran daun kurma. Iya. Pada zaman Nabi tidak ada penamaan juz. Tidak ada juz 1, juz 2, tidak ada. Tidak ada penamaan nama surah. Itu tidak ada titik komanya, tidak ada titik atas bawah. Itu semua, kalau dikatakan tidak ada pada zaman Nabi, maka bid'ah itu. Ini, pakai mic ceramah. Ini Nabi tidak pernah pakai mic ceramah. Ini juga bid'ah. Akos ceramah tidak pakai mic. Maka yang baik, silahkan laksanakan keyakinanmu, tapi jangan kau hina orang yang berbeda denganmu. Tuan Guru, saya ini selalu dianggap ustadz tidak sunnah. Kan di medsos itu ada ustadz sunnah, saya cari namaku, tidak ada. Begitu saya cari ustadz tidak sunnah, nomor 13. Saya tanya, kenapa kau tuduh saya ustadz tidak sunnah? Dia bilang, buktinya kau tidak pelihara jenggot. Mau diapa kalau tidak mau tumbuh? Ya. Maka adik-adik, para ulama, adik-adik sekalian yang akan jadi pendakwah, jangan kau suka salahkan orang. Haul, laksanakan. Soal apa pahalanya, nanti biar Allah yang adili kita di padang mahsyar. Mau taksiyah silahkan, mau maulid silahkan, tidak mau haul, tidak mau maulid, tidak mau taksiyah, silahkan, saling menghormati. Ada juga penceramah seolah-olah dia panitia hari kiamat. Ini masuk neraka, ini masuk surga. Kau yang punya kunci. Ya, 1, 2, karena waktu terbatas. Muhammad, Tuan Guru Muhammad Najmuddin Ma'mun. Apa masih bisa sholat? Jawab keras, masih bisa sholat? Apa masih bisa umroh? Apa masih bisa ngaji? Apa masih bisa puasa? Apa masih bisa syikir? Demi Allah, putus semua amal-amalnya. Kecuali 3 hal. 1, anak yang soleh dan soleha. Kenapa masih dikenang sekarang? Karena anak-anaknya soleh dan soleha. Banyak orang meninggal, bapaknya baru 2 tahun, sudah dilupa. Kuburannya saja sudah jorok, tidak pernah diingat. Pun kalau pergi diingat, nanti hari raya Idul Fitri, dia datang baca doa. Bukan dia yang baca doa, tapi siapa? Penjaga kubur. Ya, kenapa kita bisa hadir di tempat ini? Karena anak cucu beliau orang yang soleh dan soleha bisa kita kumpul di tempat ini. Yang datang wakil gubernur, cucunya gubernur. Yang datang ceramah, tidak gampang datangkan Ustaz Dasad, bos. Benar, kan mestinya ini tanggal 23. Saya minta
Mohon maaf, 23 tidak bisa saya geser acara. Saya bisanya tanggal 24. Nah, maulah dia digeser. Ini pun hanya beberapa jam saya terbang lagi. Alhamdulillah. Itu karena anak-anak cucu beliau soleh dan soleha. Halo Ibu. Bu. Tolong jawab dengan jujur. Kalau ibu nanti meninggal, siapa doakan ibu? Suami. Suami deh. Kawin lagi bu. Tapi saya dapat berita gembira hari ini dari Ibu Wakil Gubernur. Dia bilang, Ustadz, di Pulau Lombok ini beda dengan di Bima. Di Pulau Sumbawa beda Ustadz. Kalau perempuan di sini poligami tidak masalah. Kalau di sana di Bima Ustadz, dia potong ke kolong poligami. Oh, karena saya bilang karena orang-orang Bima banyak bertautan darah dengan orang Bugis. Orang Bugis jangan kau coba poligami. Dia potong ke kolong kau tidur. Kami orang Bugis tidak ada takut sama istri. Tidak ada. Cuma istri kami lebih berani. Bu. Kalau ibu meninggal siapa doakan bu? Suami, jangan kau harap. Menangis sebelah kanan matanya, sebelah kiri buka. Mana penggantinya? Bu. Dia dengarlah istri saya ceramah saya ini. Pulang dia banyak ngomong saya. Ustadz. Katanya Ustadz kalau istri meninggal suami kawin lagi. Jadi kalau nanti takdir saya lebih dulu meninggal Ustadz kawin lagi. Saya peluk dia bu. Saya kasih tahu sayang dengar baik-baik ya. Kau dengar baik-baik. Jangankan kau meninggal. Masih hidup saja saya sekarang. Saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati. Ya toh Tuan Guru. Tuan Guru mau juga cuma kan enggak berani. Ayo. Siapa yang doakan kita? Anak. Ini ada kepala dinas. Kalau bapak meninggal, siapa yang doakan bapak? Jangan kamu meninggal pak. Bapak punya jabatan saja, anak gua dibawa doakan bapak cepat pensiun. Supaya ada yang ganti pak. Anggota DPR, dia doakan kau temanmu mudah-mudahan kau ditangkap dia naik. Ayo ini ibu-ibu nih, pegawai-pegawai. Siapa yang doakan kita? Jangan temanmu, pak jangan harap. Teman coba lihat di WhatsApp. Kalau dia meninggal, apa dia doakan kita? Enggak, ketik doa saja dia malas. Apa dia kirim? Stiker Al-Fatihah. Dia enggak baca Al-Fatihah itu. Kenapa tahu? Karena saya begitu. Iya. Maka siapa yang doakan kita? Anak. Alangkah bahagianya punya anak seperti tuan-tuan guru. Dengar tadi ada anak beliau yang dokter. Masya Allah. Ada yang wisadawan terbaik. Tidak ada gunanya anakmu anggota DPR, bupati, gubernur kalau dia tidak tahu sholat. Tidak ada gunanya anakmu jadi polisi kalau dia cuma minta-minta uang di jalan. Tidak ada gunanya anakmu jadi anggota DPR kalau dia terpilih karena nyogok. Biarkan anakmu pegawai honor, tapi dia berjamaah di masjid. Biarkan anakmu dia cuma jual-jual bensin di jalan, tapi setiap jamaah ada di masjid. Mau lihat masa depan kamu semua? Mana ini yang muka-muka sakaratil maut? Ayo, Bapak Ibu mau tahu masa depan kita semua nih? Mau tahu masa depan kita dikubur? Bagaimana keadaan kita dikubur? Lihat anakmu sekarang. Kalau malam Jumat anakmu masih pegang surah Yasin, harapan. Kalau dia masih ada di pengajian-pengajian, tidak usah cemas. Tapi kalau anakmu handphone aja terus dia kerja, main game. Oh, dia kasih game over kau nanti dikubur. Bu, ibu saya dulu bu, tidak ada yang hormati di kampung. Bapak saya tidak ada yang hormati di kampung. Setelah saya jadi ustadz, karena bapak saya miskin, ibu saya juga miskin, ya kan? Oh, saya bikinkan masjid bapak saya, Masjid Abdul Latif. Ibu saya bikinkan Masjid Hajjah Sitimang. Setiap Ramadan nanti bu, di Metro TV setiap subuh pasti selalu disebut namanya Hajjah Sitimang. Kenapa? Karena saya ceramah di Masjid Hajjah Sitimang. Ya coba.
Bangga. Banyak orang kaya di kampung saya, tapi satu-satunya anak yang jemput ibunya pakai helikopter Dasat Latif. Maka saya doakan kalian anak-anak santri, kau belajar dengan baik, muliakan orang tuamu. Ibu-ibu, mau punya anak yang soleh dan soleha? Mau punya anak soleh dan soleha? Di sini tempatnya. Sekolahkan di pesantren. Dan kalian anak-anak pesantren, malu sama Dasat Latif kalau kau tidak bisa jadi ulama yang hebat. Kenapa? Saya tidak pernah pesantren, tidak pernah mondok, tapi bisa jadi ustadz. Apalagi kalian yang sudah belajar agama di sini. Memang kalau mondok agak susah dibanding anak-anak di luar. Dilarang pegang HP. Pagi-pagi belum enak tidur dibangunkan sholat subuh. Harus menghafal. Harus satu kamar banyak orang. Makan kita terbatas. Tapi insya Allah akidahmu kuat, mentalmu kuat. Seperti sambutan Ibu Gubernur tadi. Maka beliau katakan, di samping mereka dididik menjadi cerdas, mereka juga akan menjadi pemuda yang kuat akhlaknya. Akhlak ini yang penting kita miliki. Untuk apa anakmu insinyur, doktor, profesor, kalau dia tidak punya akhlak, bicaranya kasar? Untuk apa kau punya anak kaya kalau kau datang di rumahmu tapi menantumu kurang ajar? Baru kau duduk, dia bilang, kapan datang, Mak? Baru, Nak. Kapan pulang? Ibu, Bu, saya mau tanya, bisa enggak anakmu jadi tentara, tidak pernah daftar tentara? Bisa enggak anak bapak jadi dokter, tidak pernah kuliah fakultas kedokteran? Bisa enggak anak bapak jadi anggota DPR, tidak pernah caleg? Bisa, bawa kursi sendiri. Gila. Bisa enggak anak bapak ibu sekalian jadi polisi, tidak pernah daftar polisi? Tidak mungkin. Tapi bisa enggak anak kita soleh dan soleha meskipun tidak ada sekolah? Bisa. Berarti lebih gampang mendidik anak menjadi soleh dan soleha daripada jadi tentara. Daripada jadi dokter, jadi anggota DPR. Habis duit. Coba. Ya. Mau jadi anak yang soleh dan soleha, satu, jangan kasih makan uang haram anakmu. Itu dulu. Itu dulu. Ibu saya setiap ditanya, gimana bisa... saya pelihara anak saya. Caranya apa? Jangan kasih makan uang haram. Maka ibu-ibu, bapaknya boleh korupsi, tapi jangan kasih makan di rumahmu. Kalau kau mau korupsi, kau aja yang makan di luar. Jangan kasih masuk di rumah. Itu baru istri yang beda. Pak, biasanya gajimu cuma 4 juta. Kenapa ini 4,5 juta? Dari mana ini 500? Halal tidak? Halal. Masuk. Kalau tidak halal, keluarin. Bisa ibu? Bisa? 500.000 bisa, 50 juta? Bengkok mukamu. Bu, ada enggak orang mati kelaparan? Dari Bu Wagub tadi saya dapat informasi, salah satu kehebatan di sini masyarakatnya masih gotong royong. Enggak ada orang di pulau ini mati kelaparan. Lalu kenapa orang tua terlalu mencemaskan perutnya anaknya? Kita cemas, mati. Nah, nanti apa rumahmu? Nah, nanti pada kau tinggal. Nah, abang kau makan, abang mobilmu. Nggak usah cemas. Allah sudah jamin rezekinya anakmu. Yang kau cemaskan kalau anakmu tidak sholat. Yang kau cemaskan kalau anakmu dibonceng cowok yang bukan mahramnya. Yang kamu cemaskan kalau dia pergi berdua-duaan tidak malu. Itu yang perlu dicemaskan. Nggak usah cemas perut. Ibu. Pak. Pak. Tahu cicak? Tahu cicak? Apa dia makan itu cicak? Nyamuk, masuk akal enggak? Satu di dinding, satu terbang. Di mana ketemunya? Enggak ada bandaranya. Tapi apa kata lagu waktu kecil? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, nyamuk yang datang. Tidak dikatakan lagu, cicak lompat ke nyamuk. Patah-patah kasihan. Allah sudah jamin rezekinya. Maka saudara-saudaraku, jangan pernah cemaskan isi perutnya anakmu. Karena Allah sudah jamin. Yang kau cemaskan masa depan agama dan akhlaknya. Pesantrenlah tempatnya. Kirim anak kita ke pesantren. Adik-adik kalau di pesantren, jangan kau merasa hidup disisihkan dan dijauhkan dari keluarga. Tidak. Orang sekolah memang bersusah-susah dulu. Ada kata lagunya Umi Rama itu. Ini lagu-lagunya para pegawai honor. Berakit-rakit dahulu. Berenang-renang sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian tetap susah. Itu pegawai honor itu. Satu, almarhum
masih mengalir pahalanya, anak yang soleh dan soleha. Yang kedua, sedekatul jariyah. Sedekah. Sedekah. Ibu-ibu. Halo ibu. Yang banyak emasnya. Yang ada emasnya. Kalau ibu meninggal, siapa yang punya emasnya, Bu? Anak, bukan istri kedua. Diambil lagi istri kedua emasmu. Begitu ibu meninggal, suamimu menangis. Diambil dulu cincinmu. Nggak mau keluar, dikasih sabun. Ini cincin. Sudah diambil lagi, kau punya gelang. Saya belikan ke waktu umroh dulu. Diambil lagi, kau punya kalung. Ini ulang tahun pernikahan kita. Terakhir diambil gigi palsu. Sudah itu emasmu dia bungkus. Sambil menangis dia simpan dalam lacimu. Begitu cepat kau tinggalkan saya. 3 bulan kemudian reuni akbar. Ketemu teman SMA-nya. Bagaimana kabarmu? Waduh, saya janda. Dia bilang, sama dong, saya juga duda. Dia ambillah itu emasmu. Dia ambil itu emasmu. Dia kasih. Ini, ambil saja. Mantan istriku sudah mati. Ini karena selamar kau pakai ini emas. Daripada emasmu dipakai istri kedua, mending bawa di pesantren. Bawa di pesantren. Iya, jangan terlalu pelit. Tidak ada orang bangkrut karena dermawan. Tidak ada orang hancur hartanya karena dia dermawan. Ibu-ibu jangan terlalu pelit. Kalau ibu meninggal, semua ditinggal. Kuburnya sempit. Dia akan menyesal di dalam kubur. Dia akan berkata, ya Allah, balikkan saya semenit saja. Untuk sholat bukan, untuk puasa bukan. Saya hanya ingin berkata, seluruh hartaku saya sedekahkan fisabilillah. Itu penyesalan orang di kubur. Ramadan ibu sudah dekat. Sedekahlah. Sedekah nasi bungkus boleh. Ibu mampunya cuma 5 bungkus. Bawa di masjid 5 bungkus buka puasa. Tulis, bungkus pertama Pak Imam. Bungkus kedua muadzin. Bungkus ketiga marbot. Bungkus keempat remaja masjid. Bungkus kelima MC. Lalu berdoa, ya Allah, mudah-mudahan besok saya bisa 10 bungkus. 10 bungkus bagi ibu yang susah hidupnya jauh lebih mudah, jauh lebih mulia di hadapan Allah daripada 100 bungkus dari bupati pakai uang anggaran APBD. Bukan di sini, bukan di sini. Sana. Ya, sedekah. Pak. Halo Pak. Pak. Bapak. Mau punya anak penghafal Quran? Ustadz, saya mau punya anak hafal Quran, tapi anak saya sudah dewasa semua, sudah menikah semua. Bagaimana caranya? Tidak bisa lagi dihafal Quran. Al-Fatihah saja dia belum kekuatan Ustadz. Jangan putus asa. Datang ke tuan guru. Berapa anak penghafal Quran di sini? Ada 200. Saya biayai 1 orang. Itu sama anak kandungmu di hadapan Allah. Dan demi Allah Pak, orang yang sedekah bahagia hatinya. Karena masuk waktu asar. Yang ketiga, ilmu yang bermanfaat. Bapak saudara-saudara sekalian, ketika mendapat dakwah di medsos, WhatsApp grup, kalau dia baik, sebarkan. Sama pahalanya Bapak penceramah. Bapak dengar ceramah saya, lalu Bapak sebarkan, sama pahala yang Bapak dapat pahala saya, tanpa mengurangi pahala saya. Bapak saudara-saudara sekalian, maka 3 inilah. Anak yang soleh dan soleha, sedekah, dan ilmu yang bermanfaat, berkumpul di pesantren ini. Dan ini buktinya hari ini. Maka ibu bapak ada anak, kirim ke masjid, kirim ke musola, kirim ke pesantren untuk sekolah dan belajar agama. Kita bersyukur kepada Allah karena bupati dan gubernur dan wakil gubernur tadi sudah berjanji akan memberikan tunjangan ataupun perhatian khusus kepada para pondok-pondok pesantren agar mereka bisa tumbuh karena diyakini pesantren ini adalah sumber kecerdasan dan sumber akhlakul karimah. Biar cerdas kalau tidak berakhlak tidak ada gunanya. Biar cerdas tapi tidak punya moral tidak ada gunanya. Orang cerdas tidak punya moral jauh lebih bahaya daripada binatang. Bapak tahu kambing? Tahu kambing, Bu?
Itu kakak saya jual beli kambing di kampung. Kalau ada kambingnya nakal, dia telepon penjaganya, jual. Sampai di pasar, tidak ada beli. Bawa pulang, potong, kita makan, bagi-bagi dagingnya. Rame-rame kita makan satu RT. Kambing, nakal, potong. Jual. Tidak ada yang beli, potong, kita makan sama-sama. Tapi kalau ada anak sedulur-sedulur, nakal, tidak sholat, tukang tipu, narkoba, mau diapain? Siapa yang mau makan? Siapa yang mau makan? Jual. Siapa yang mau beli? Itulah makna dari Al-Quran mengatakan, manusia kalau tidak punya moral, lebih hina dari binatang. Maka agar anak turunan kita tidak menjadi hina sehina-hina seperti binatang, bawa mereka ke pesantren. Kepada para pejabat yang hadir di tempat ini, kita memberikan dukungan moral kepada beliau-beliau. Doakan panjang umur, selamat dalam memimpin kita. Tapi jangan lupa pondok pesantren harus dimajukan. Ingin rasanya berlama-lama, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Saya ingin juga berpantun sebelum saya akhiri. Bilang cakep ya Bu ya. Dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Setelah terpilih ternyata berbeda. Untuk apa berkain batik? Kalaulah tidak berkain kebaya. Untuk apa berwajah cantik? Kalau hanya membawa bahaya. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para hadirin tausiah yang disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Haji Datsat Latif PhD. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran. Selanjutnya kita ikuti doa bersama yang dalam hal ini akan dipimpin oleh Al-Mukarram Dr. Tuan Guru Haji Asnawi Abdul Manap MA. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ya daimal fadli ala al-bariyah wa ya basital jadini bil atiyah wa ya sahibal mawahib as-samiyah. صل على سيدنا محمد خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا الأولى في هذه العشية. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعد هذه تفرقا حسنا مباركا معصوما. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.